Baik, sahabat penghobi tanaman anggur. Hari ini saya berada di kebun 3 ini ya. Hari ini saya mau mereview, ya, mengupdate kembali perkembangan dari kebun ini. Ini saya berada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ya, Indonesia. Jadi ini bukanlah di Eropa ya, atau di Australia. Ini saya berada di kebun saya. Pohon anggur ini saya buahkan di usia 6 bulan ya. Di usia 6 bulan saya buahkan. Artinya di negara tropis di usia 6 bulan menurut saya masa vegetatif dari tanaman anggur sudah maksimal. Nah, ini buahnya semua. Buah ini saya hitung kemarin ya, ini 1200 dompol ya, 1200 dompol yang terdiri dari 18 pohon ya, terdiri dari 18 pohon. Nah, coba kita mundur lagi biar lebih jelas ya buah ini. Ini usia buah ini baru kurang lebih 55 hari ya, 55 hari. Jadi masih memerlukan waktu antara 50 harian lagi untuk bisa panen ya. Di sini ada beberapa varian seperti yang sering saya bahas di video-video saya ya. Dan ini saya berada di deret Everest ya. Di deret Everest. Luar biasa ya buahnya ini. Coba kita sambil spill ya, kita sambil pelan-pelan jalan. Jadi sahabat pengangguran, saya ingin membagikan pengalaman saya bahwa masa vegetatif tanaman anggur adalah masa yang sangat penting sekali ya. Masa yang sangat penting sekali dalam menentukan keberhasilan pembuahannya. Itu pengalaman saya yang sudah saya lakukan di kebun saya ya. Nah, jadi sahabat pengangguran jangan terburu-buru ya. Apalagi misalnya kebunnya skala lumayan ya, seperti ini. Lumayan besar kalau menurut saya. Nah, jadi jangan terburu-buru membuahkan, walaupun sebenarnya dia bisa dibuahkan di usia 4 ya, 5 bulan. Bisa sebenarnya, tetapi alangkah baiknya kita tunggu dulu dia di usia 6 bulan up. Nah, di usia 6 bulan up secara otomatis masa vegetatifnya matang, bagus ya, sehingga dia sudah siap sekali untuk berbuah. Nah, ini varian Everest ini baru 50 hari aja sudah segede itu ya. Kita bergeser ke sini sambil kita lihat-lihat ya. Ini di sini adalah varian Jupiter. Nah, Jupiter juga buahnya sangat banyak sekali ya. Jupiter luar biasa buahnya Jupiter. Nah, ini varian Jupiter. Ini full buah ya. Satu pohon bisa menghasilkan 60 sampai 80 tandan. Jupiter varian yang fenomenal rasanya ya, yang sangat unik dan disukai banyak orang. Nih, kita lihat dari review aja dulu ya. Nanti sebagai pengalaman pribadi saya, silahkan sahabat ya penghobi tanaman anggur yang mau mencoba dengan cara saya ini, yaitu masa vegetatif saya maksimalkan. Nah, terus pertanyaannya, masa vegetatif itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang paling penting. Yang pertama dari media tanam ya.
menurut saya dari media tanam, komposisi media tanam itu harus benar, nah atau baik. Nah jadi komposisi media tanam itu harus benar. Artinya dalam artian benar dia cocok untuk tanaman anggur. Nah ini yang sering dilupakan. Kadang-kadang kita terburu-buru ya dan mengabaikannya sehingga pertumbuhan anggur itu tidak maksimal di masa vegetatifnya. Media tanam, ya kita kupas ya. Media tanam yang saya pakai 1 sekam bakar, 2 sekam lapuk, 3 kuhi kotoran hewan, ya bisa kambing, sapi. Kemudian 4 humus bambu ya. Humus bambu perbandingan 1:1:1:1:1. Nah, kemudian yang kedua yang ditambahkan kapur dolomit secukupnya, pupuk dasar TSP ya, kemudian puradan. Kita aduk jadi satu. Kemudian fermentasi dengan EMA 4 pertanian dan air gula. Lebih bagus pakai molase. Ya. Lebih bagus pakai molase. Nah, selama minimal 1 bulan kalau saya fermentasi, dan setiap minggu saya selalu siram dengan POC air cucian beras. Nah, itu yang penting. Ya. Setiap minggu saya siram dengan air cucian beras. Nah, nanti kita ke sana, sebelah sana itu adalah transfigurasi, juga tidak kalah banyak buahnya ya. Transfigurasi. Ini kita masih ada di deret Jupiter ya. Nah, itu tadi ya media tanam. Kemudian pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif saya kombinasikan pupuk kimia dan POC. Nah, ya. Kita bahas dulu kimia. Kimia yang saya pakai adalah NPK seimbang 16-16-16. Kemudian saya memakai magnesium sulfat. Saya memakai Saprodap. Dan juga saya memakai asam humat. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya dalam 5 liter air. Saya bicara dalam 5 liter air. Sekali lagi, dalam 5 liter air saya kasih 1 sendok makan Saprodap, 1 sendok makan NPK 16, setengah sendok makan magnesium sulfat, setengah sendok makan asam humat. Campur jadi 1. Kemudian disiramkan untuk 1 pohon. Nah, 1 pohon berapa liter? Tergantung usia. Kalau dia di bawah 3 bulan biasanya cukup 5 liter. Tetapi kalau misalnya di atas 3 bulan saya kasih 10 liter. Nah, masalah takaran pupuk disesuaikan. Masalah dosisnya, oke? Kemudian penyemprotan ya. Tentunya penyemprotan saya mengendalikan dengan fungisida dan insektisida. Nah, kita di sini ini kita berada di deret. Kita sini aja ya, biar tidak terlalu terhalang sinar matahari. Oke. Nah, ini kita berada di deret transfigurasi. Agak gelap ya, karena ini di pagi hari. Transfigurasi. Nah, kita kembali ke pupuk tadi sudah ya. Kemudian insek dan fungi saya memakai fungi Amistartop, insek Abasel, kemudian juga insek Regen ya, Regen 50 dan Antrakol. Saya pakai selang-seling, semprot seminggu sekali. Misalnya hari ini saya nyemprot dengan Abasel dan Amistartop, minggu depan saya nyemprot pakai Regen dan Antrakol. Ya, saya juga memakai pupuk daun ya, pupuk daun. Pupuk daun yang saya pakai adalah Jimmy Hantu. Nah, kita buka-bukaan aja, ini bukan ajang promosi atau apa ya, endorse produk tertentu, tidak. Ini saya cuma berbagi pengalaman ya. Nah, jadi yang saya pakai adalah Jimmy Hantu, biasanya saya mix saat penyemprotan fungi dan insek seminggu sekali. Nah, itu ya sahabat. Jadi artinya
di masa vegetatif ini menentukan sekali ya, menentukan sekali produktivitas buah yang dihasilkan oleh tanaman kita. Nah, lihat. Ini ya, transfigurasi. Transfigurasi, tandannya panjang-panjang ya. Buahnya banyak. Kita bicara mengenai masa vegetatif sehingga menghasilkan buah yang seperti sekarang ini. Buah yang sekarang ini tidak lepas dari bagusnya masa vegetatif. Jadi saya belum bicara mengenai masa generatif, masa pupuk pembuahan dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, begitu ya. Jadi kita tidak merahasiakan apa-apapun ya. Jadi kita ibaratnya apa yang saya lakukan di sini merupakan apa adanya ya. Kita tidak ada ditutupi. Artinya saya suka berbagi agar nanti apa yang sahabat bisa adopsi, bisa silahkan, karena referensi perawatan anggur itu tidak banyak, maksud saya banyak sekali ya referensinya, seperti channel-channel YouTube yang sudah terkenal ya. Kalau saya di sini coba berbagi pengalaman apa yang saya lakukan di kebun saya. Nah, ini begini ya. Jadi saya sekali lagi saya katakan ini cuma berbagi pengalaman di masa vegetatif. Nah, jadi jangan salah pengertian dan jangan selalu menanyakan pupuk pembuahannya apa. Nah, ini pupuk pembuahannya apa? Sebenarnya ya, pohon ini tidak saya pupuk pembuahan pun kemarin saya yakin dia berbuah. Nah, tetapi karena kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya, hasil yang optimal, maka tetap selama 4 kali saya aplikasikan pupuk generatif. Nah, artinya apa? Pada masa vegetatif itu adalah kunci utama keberhasilan tanaman anggur berbuah untuk seterusnya. Ya. Jadi 1-6 bulan pertama itu adalah kunci ya. Kunci dari keberhasilan pohon anggur ini untuk berbuah jangka panjangnya. Demikian kira-kira sahabat, nanti kita berikutnya video kita bahas mengenai masa generatif sampai pada masa panen nanti ya. Oke. Cukup video kali ini. Ya, terima kasih. Salam sehat. Salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.